Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur Tuhan, kalau kami sampai hari ini, bahkan detik ini, kami dalam keadaan yang sehat, dan kami semua bisa masuk di Zoom WLG ini bukan karena kuat gagah kami. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami tanpa terkecuali. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga setiap kami menikmati Zoom malam ini, menikmati berkat Tuhan melalui firman yang hamba sampaikan nantinya. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, supaya dimengerti oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom WLG ini. Mari Tuhan, berbicaralah. Seluruh otoritas hamba serahkan kepadamu. Roh Kudus pimpin hamba-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik, tes suaranya bagaimana, kedengaran nggak? Bagus nggak? Bagus ya? Puji Tuhan. Baik, sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan, malam ini saya berbicara tentang kemunafikan temanya. Wah. Betul. Bagus itu, Pak. Ya. Saya buka firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 1. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 1. Saya bacakan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tentang kemunafikan, saya buka-buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari kata besar munafik atau istilah anak zaman now sekarang, munak. Sama dengan sok baik, sok manis, sok alim, sok suci, sok tahu, dan sok pintar. Tetapi yang paling bahaya dari semuanya adalah sok rohani. Ini yang paling bahaya. Definisi dari kata munafik adalah kepura-puraan. Ini yang Tuhan Yesus paling tidak suka. Makanya ada ayat Matius pasal 23. Kalau kita buka nanti di rumah atau dibaca nanti, pasal 23 ayat 1 sampai 36. Teruntuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lalu ada penekanan kata di dalam firman-Nya, yaitu, hai kamu orang-orang munafik. Penekanan yang sangat keras sekali. Dan pertanyaan saya malam ini, mengenai kemunafikan ini, apakah masih berlaku atau tidak? Di zaman now atau di akhir zaman ini? Dan juga bagaimana mengenai anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang ada di rumah-rumah Tuhan alias gereja, dan bagaimana untuk yang di WLG ini? Saya yakin tidak ada di WLG ini. Tidak ada yang ngaku. Ternyata hal kemunafikan itu menular. Ada ayatnya. Kita buka Galatia 2 ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas aja, ini teman dari Rasul Paulus, satu pelayanan, masih bisa terseret. Apalagi kita. Ternyata kemunafikan itu menular. Bisa menjangkau banyak orang. Yang merasa alim, yang merasa rohani, itu bisa terseret. Kalau kita nggak waspada. Apalagi yang suka kongko-kongko, suka nongkrong. Pasti ikut-ikut kemunafikan itu. Tetapi di Galatia 2 ayat 14 firman Tuhan berbunyi, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi jangan kita ikut-ikutan munafik. Karena kemunafikan ini tidak akan menjangkau jiwa. Jadi kita harus punya keyakinan
Kita harus bisa memisahkan diri. Kalau kita di dalam kebenaran, sekalipun dimusuhin, sekalipun tidak ditemanin, jalankan saja. Kebenaran itu tidak bisa diganggu-gugat. Atau disuap, disogok, tidak bisa. Makanya banyak orang-orang yang benar itu dibenci orang. Apalagi orang itu yang kerjanya memang suka berbuat jahat. Tapi bermuka manis. Contoh sudah ada. Kita lihat Ahok. Disingkirkan jauh-jauh dia. Tapi Tuhan tetap terima dia dan dia dipekerjakan yang bagus dan gaji yang bagus. Presiden kita, Joko Widodo, banyak musuhnya. Dia orang baik. Apalagi kita yang nggak punya jabatan apa-apa. Tentunya, wah kalau dimusuhin, tinggal kita aja bagaimana kita menghadapinya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, yang pertama, karena itu buanglah kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Loh, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada. Yang pertama, yang terlihat dulu. Yang terlihat itu mencuri, mencopet, memeras, memalak, memajakin. Di preman-preman itu tuh kerjaannya di terminal-terminal, suka minta-minta uang kepada kenek dan supir-supir, itu memalak namanya, istilah sekarang. Menodong, merampok, bahkan membunuh, dan lain-lain. Itu yang terlihat secara kasat mata. Tetapi yang kedua, yang tidak terlihat, membenci. Membenci di firman Tuhan itu sama dengan membunuh. Kita buka Yohanes 3 ayat 15. Kita buka Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Firman Tuhan keras hari ini. Kalau kita membenci teman, itu sama aja membunuh. Bukan membunuh fisiknya, bukan. Membunuh karakternya. Bisa juga membunuh pekerjaannya. Membunuh penghasilannya. Kalau kita membenci orang bila perlu, orang itu tidak perlu punya penghasilan. Itu membunuh, dapurnya supaya tidak ngebur. Banyak. Orang kalau sudah benci kepada seseorang, kepada teman dekat, itu bila perlu disingkirkan di setiap apapun yang menguntungkan bagi dia. Disingkirkan itu. Ditekan habis mereka, dibully habis. Istilah sekarang dibully. Di mana-mana diberitakan supaya tidak punya teman. Itu namanya membunuh karakter. Tanpa kita sadarin, kita suka, kadang-kadang kita juga ada di dalam itu. Tanpa kita sadari, kita adalah membenci teman kita sendiri. Membenci itu diingatkan di firman Tuhan, di Alkitab, adalah pembunuh. Jadi kalau kita membenci, itu kita adalah pembunuh. Memang tidak terlihat kita membunuh dengan fisik, mencekik atau menusuk dengan pisau, tidak seperti itu. Tapi membunuh itu dengan karakter. Bisa aja setiap dia datang kemana, jangan temenin dia. Dia itu dia suka begitu. Jadi temanin supaya tidak ada temannya. Itu munafik, itu membunuh tanpa disadari. Bila perlu di kantornya dia disuruh membenci semua orang kantornya, bahkan bila perlu direkturnya pun dihasut supaya tidak naik jabatan, tidak naik gaji, bila perlu dipecat. Nah, itu namanya membenci. Sampai kelasnya tanpa disadari sudah membunuh. Membunuh karakter, sampai membunuh dapurnya pun nggak ngebul, nggak ada apinya lagi. Kasihan kan? Orang benci itu kejam ternyata. Itulah munafik. Yang kedua, segala tipu muslihat. Nah, hati-hati. Banyak orang-orang rohani. Saya tidak ditunjukkan orangnya, tapi tidak sebut namanya, tidak sebut merek gerejanya. Banyak kepura-puraan. Tolong aku dong. Aku butuh uang. Setelah diberi, kenal pun tidak dia. Bila ditagih, lebih galak dia. Orang kalau berhutang itu lebih galak sama yang menghutangi. Coba aja dites.
Aku belum ada. Masa nggak lihat aku lagi nggak pegang apa-apa begini? Aku belum gajian. Lebih melotot, lebih galak, lebih sadis. Dia yang pinjam loh, janjinya bagaimana dulu? Waktu pinjam baik-baik, merayu. 3 minggu, 2 minggu saja. Tapi lewat 3 bulan, tenang-tenang aja dia. Seakan-akan nggak punya masalah. Inilah dia. Orang-orang seperti ini, di sini ditulis yang kedua. Segala tipu muslihat. Dia pakai dengan segala cara. Supaya dapat apa yang diinginkan hatinya. Ini bahaya. Sebenarnya kalau mau pinjam ya bayarlah. Namanya pinjam, kecuali minta. Kalau minta beda lagi. Saya minta, Pak Hari, saya minta dong. Nah, Pak Hari kasih. Ya sudah, selesai. Nggak ada beban. Tapi kalau Pak Hari, saya pinjam dong 1 bulan aja. Bulan depan saya gaji. Saya gajian, saya ganti. 1 bulan tepat, kasih Pak Hari. Kalau enggak Pak Hari pasti nagih dong. Mana Pak Michael janjinya? Dia nggak ngomong hutangnya, janjinya. Bapak ini belum tahu ya, saya lagi dipecat ini. Lebih galak dia biasanya. Itulah orang-orang yang kerjanya hanya menipu. Yang ketiga, segala macam kemunafikan sudah tadi saya bacakan. Yang keempat, kedengkian dan fitnah. Nah, kedengkian ini masuk di dalam urusan paling dalam. Iri hati, cemburu. Itu membuat kita bisa memfitnah, menghasut, mengadu domba. Sampai ada istilah mengkambing hitamkan. Waduh, kambing nggak apa-apa dihitamin. Ini bahaya, karena kedengkian. Itu dari urutan pertama tadi, iri hati. Kenapa dia melulu ya naik kelas? Dia terus yang dipakai. Aku enggak loh. Mulai itu timbul. Kalau udah ada pertanyaan itu, pasti mulai. Kenapa ya pakainya Zoom Pak Hari? Kenapa bukan Zoom yang lain? Mulai dia. Mulai dengan kata-kata itu. Apa untungnya sih? Pak Hari juga nggak ada untungnya kok. Benar nggak Pak Hari? Nggak ada untungnya, capek malahan. Tapi dia kerja yang sosial yang luar biasa. Upahnya besar di surga, amin. Karena dengan Zoom WLG ini, kita semua bisa hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya setiap hari lagi. Bahkan Jumat dan Sabtu kita bisa melihat sharing hamba Tuhan. Maka dari itu kita harusnya mulai sekarang hati-hati. Karena di dalam kemunafikan itu ada segala kejahatan, ada tipu muslihat, ada kedengkian dan fitnah. Kalau dia sudah sampai kedengkian, sampai iri hati, cemburu, sampai yang sakit kepahitan, otomatis tidak jauh-jauh dari fitnah. Dia akan menghasut orang. Ini yang bahaya. Mulai sekarang bla 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 bla. Jangan temani bujen ya. Bujen itu gini 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 gini. Nah, ini bahaya. Mulai memfitnah. Karena timbul dari dalam iri hati. Ini munafik. Kalau dia ketahuan ngomongnya, dia seakan-akan tidak punya apa-apa, tidak punya salah. Dia dengan mudah dengan katakan, maaf, aku salah bicara tadi. Dengan mudah sekali kata maaf itu. Seperti maaf itu sekarang sudah tidak ada maknanya lagi. Kata maaf itu udah biasa, sudah lumrah. Tidak ada makna dari kata maaf itu. Maaf, aku tadi keliru deh. Salah deh aku. Tapi besok berbuat lagi yang sama. Kalau ketemu, baru kata maaf keluar. Dengan mudah sekali. Jadi makanya saya katakan bahwa kata maaf itu sekarang tidak ada maknanya. Sudah lumrah. Betul. Tidak ada yang menjadi kata maaf itu jadi penekan bahwa tidak akan berbuat lagi. Dengan kata maaf itu ada pertobatan di sana.
Tapi zaman now ini kata maaf itu normal aja. Nggak ada beban apapun. Itu pergaulan zaman now ini begitu. Jadi kalau ada orang dengan aku maaf ya, bukan rohani sebenarnya. Memang ada sih yang maaf itu benar-benar minta maaf itu ada. Tapi lebih kebanyakan kata maaf itu nggak ada maknanya. Nggak dijalanin. Maaf ya, besok berbuat lagi. Saya benci dengan Ibu Chelsea, tapi saya bisa salaman dengan dia dengan senyum manis. Dalam hatinya, ngapain saya ketemu dia ya? Nah begitu, hatinya itu bisa seperti itu di dalam. Tapi dengan muka yang senyum loh, senyum yang membunuh. Senyum pembunuh berdarah dingin, wah bahaya sekali. Membunuh dengan senyuman, ini yang bahaya. Kalau kita suka lihat-lihat cerita-cerita komik-komik, membunuh dengan senyum, ini yang bahaya. Kemarin ada di YouTube rame itu, menusuk 15 tusukan, bahkan sampai 18 tusukan mamanya, ibunya. Tapi diwawancari dia dengan senyum-senyum aja, wanita, seorang wanita. Itu viral sekali, dan dia sampai di beritanya dikatakan tidak ada ekspresi sedihnya orang tua yang melahirkan dibunuh dengan 18 tusukan. Dia diwawancari dengan tertawa dan senyum. Nggak ada kata maaf lagi. Jadi memang hilang kata makna maaf itu sudah nggak ada. Dengan teganya dia membunuh ibunya sendiri yang melahirkan, menyusuin sampai dia remaja. Setelah remaja dia bunuh dengan 15 sampai 18 tusukan. Begitu diwawancarai oleh wartawan, dia dengan ketawa dan senyum, nggak ada beban. Itu iblis. Iya, itulah sekarang ini. Iblis bekerja luar biasa melalui kemunafikan. Makanya kalau saya menyatakan firman kemunafikan ini bukan secara kebetulan. Memang harus dinyatakan pekerjaan iblis itu. Masalahnya di WLG ini masih adakah kemunafikan? Banyak. Banyak kata Pak Hari. Bukan saya yang ngomong, Pak Hari yang ngomong banyak. Padahal Tuhan tidak suka dengan kemunafikan ini. Kenapa tidak dinyatakan Tuhan tidak suka? Selain di Matius 23 yang keras sekali dia katakan, masih ada lagi. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Boleh dicatat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, keras sekali firman ini sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengalahkan ahli-ahli Taurat? Sedangkan kita aja hafal aja tidak, paling hafal 1-2 ayat. Terus apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Bagaimana jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Bayangan, bisa nggak kita mengalahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Renungkan saja. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa mengalahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, jangan harap masuk kerajaan surga. Itulah bahasanya. Terus bagaimana Pak Mikael untuk mengalahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Jalankan kasihnya Tuhan Yesus. Jalankan perintahnya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Yang hukum yang kedua yang sama, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu saja. Lakukan itu. Pasti bisa mengalahkan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Tuhan tahu, makanya ayat itu, ayat Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan begitu. Kenapa? Cukup dua itu aja. Dua perintah itu. Kerjakan. Karena kita nggak mampu kok menghafalkan katam, Kejadian sampai Wahyu. Nggak hafal. Nggak ada yang hafal. Karena itu, kenapa?
Beda dengan yang di seberang. Buku setebal itu juga mereka bisa hafal, bisa khatam. Itu menunjukkan bahwa bedanya Alkitab kita itu benar-benar dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tidak akan bisa dihafal seluruhnya. Kalau dia bisa menghafal, kadang-kadang baru seperempat aja udah bisa tolak pinggang dia. Kamu buka ayat firman Tuhan berapa kali sih? Bisa tolak pinggang dia. Aku aja udah hafal seperempat dari kitab itu, nggak sombong kata dia. Masih bisa ngomong nggak sombong lagi. Hebat nggak? Luar biasa. Jangan-jangan dengan kita semakin hafal ayat, nanti akan sejajar dengan Tuhan. Kita jadi semakin lebih dari Lucifer. Makanya Tuhan tahu kita nggak perlu hafal, tapi lakukan. Kita nggak perlu menghafal ayat, tapi lakukan ayat itu. Itu yang lebih baik. Daripada kita munafik. Siapa yang hafal, siapa yang sudah baca Alkitab sampai habis? Saya 6 kali, angkat tangan. Saya 6 kali. Saya 7 kali. Saya 10 kali. Tuhan nggak butuh itu sebenarnya. Apa kita sudah melakukan 1-2 ayat? Dia geleng nggak? Nggak melakukan. Kalau diminta satu aja lakukan. Mengasihi. Nggak mampu kita. 1 ayat aja. Mengasihi 1 kata aja. Mampu nggak sih? Mengasihi itu 1 kata, mengasihi, tapi kalau dijabarkan sangat panjang. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Itu baru 1 dijabarkan. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu kalau dijabarkan. Bisa nggak melakukan 1 ayat aja? Jadi nggak perlu kita, saya bukan nggak boleh sampai berapa kali bolak-balik baca Alkitab. Bukan saya melarang, silahkan. Tapi mari kita lakukan. Sambil membaca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Bukan berarti saya melarang. Oh, nggak perlu dong. Ngapain? Kata Pak Mekal, nggak perlu baca sampai selesai. Kejadian sampai Wahyu. Nggak perlu. Katanya. Salah nanti. Salah paham. Boleh saja. Buka Alkitab berapa kali. Sering-sering baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bagus itu. Semakin paham. Semakin mengerti. Dan sampai juga berdoa sampai Roh Kudus singkapkan apa makna rahasia di dalam Alkitab itu. Kalau tidak sama aja buka komik. Hanya yang menarik aja yang kita ambil. Yang nggak menarik lewat. Ayat-ayat emas dipilih. Itu yang biasanya yang disukai orang-orang Kristen. Yang senang-senang aja. Dipetiklah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Wah, ini cocok buat saya ini. Itu dipakai, diapalin 1 ayat itu aja. Makanya kata Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya penekanannya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu perbedaannya. Bagaimana bisa mengalahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Hanya satu, ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni. Buktinya Tuhan Yesus saja disalib. Itu aja buktinya. Makanya Tuhan Yesus perbandingkan. Kalau secara logika, tentu kita tidak bisa mengalahkan ahli-ahli Taurat. Karena dia hafal sekali ayat-ayat firman. Namanya juga ahli-ahli Taurat. Terus orang-orang Farisi, waduh yang jubahnya kedombrongan. Yang kalungnya besar-besar. Yang salibnya itu mungkin panjang-panjang. Kita nggak bisa mengalahkan mereka. Penampilan mereka lebih wow. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita jalankan aja firman Tuhan, yang terutama bisa mengasihi.
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu saja penekanannya. Kalau sudah itu pasti aman kok kita ya, kemana aja aman. Dan kalaupun itu masih disalahkan orang, pasti kita tertawa aja. Ya sudah, saya sudah menjalankan yang 2 ini cukuplah. Tapi kalau belum bisa, saya juga masih belajar kok. Saya perlu belajar banyak. Perlu mematikan kedagingan saya. Perlu mematikan karakter saya. Masih. Karena kita ini hidup di dalam dunia masih ada rasa. Dicubit aja masih sakit. Dicubit pipi saya juga sakit. Jadi kita masih perlu banyak berusaha mengalahkan hawa nafsu kita, karakter kita, menstabilkan karakter. Kadang-kadang saya pernah cerita dengan Pak Hari, dengan teman-teman yang ada ini hari-hari ini. Saya itu dibuai dari umur 0 sampai 40 tahun. Saya itu dibesarkan dunia. Bertobat baru 19 tahun. 29 tahun. Berarti masih banyak dunia membuai saya. Jadi kalau saya kadang-kadang tersenggol sedikit, terus muncul karakter lama, terbiasa sudah. Itu yang perlu saya tekan terus. Benar kita nggak marah sekarang, bisa nggak marah. Tapi mata kita ketahuan kalau melihat orang dengan melotot dan dengan tajam. Itu masih perlu belajar. Bagaimana Yesus itu lembut, matanya dengan lembut menatap. Sekalipun dia disalib, dia katakan, ampuni dia Tuhan. Dia tidak mengerti. Nah itu perlu belajar dari Tuhan Yesus. Saya juga perlu banyak belajar. Bukan berarti hamba Tuhan, kalau sudah jadi hamba Tuhan, waduh sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya satu, Tuhan Yesus saja. Makanya kita perlu banyak belajar. Siapapun yang sudah tingkat jabatannya sudah setinggi-tingginya, masih perlu banyak belajar. Jadi kalau hari-hari ini kita masih suka hidup di dalam kemunafikan, kepura-puraan ini, mulai setelah mendengarkan firman ini, renungkan dan belajar kita menekannya. Mulai kita hidup dengan keterbukaan dan kejujuran. Jangan ada munafik. Ada lagu dunia, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada kepura-puraan di antara kita. Kita ini manusia biasa kok. Bisa saya dengan Pak Pendeta Rijal, ketemu salaman, padahal memang tidak ada apa-apa. Tapi kalau satu saat terjadi selek, kita bisa salaman di depan orang-orang, di hamba-hamba Tuhan ketemu sambil senyum bisa. Tapi hati kita kadang-kadang merasa, ngapain saya ketemu dia ya? Ini orang paling saya benci nih. Bisa begitu. Itu kemunafikan. Hati-hati, hanya muka aja dibuat manis. Seperti Matius 23. Seperti kuburan yang dilabur putih. Tapi dalamnya adalah tulang belulang. Bangkai yang bau. Nah, kita terus belajar. Di dalam kemunafikan itu, firman Tuhan katakan, karena itu buanglah segala kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itu kesimpulan dari malam hari ini. Buanglah segala kejahatan yang terlihat. Yang tadi saya jabarkan. Dan yang tidak terlihat. Banyak orang yang melakukan, saya nggak terlihat kok. Memang tidak terlihat kejahatan kita. Tidak mencuri, tidak mencopet, tidak merampok, tidak membunuh, tidak memukul orang. Kita hamba Tuhan. Tapi yang tidak terlihat ini lebih bahaya. Ada yang di dalam ini.
membenci. Nah ini, kata benci. Ini bahaya. Membenci tadi saya jelaskan sama dengan membunuh. Itu ada ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 15 tadi. Jadi kalau kita membenci sedikit aja, itu mulai kita merencanakan pembunuhan. Kalau sudah berlarut dan menumpuk semakin tebal di hati dan iman kita, kita akan mulai menghasut dan memfitnah. Nah, di sini letak pembunuhannya. Tadi saya katakan, mungkin pertemanan kita bisa dibatasi. Kalau saya dengan Pak Haluman Uli bisa dibatasin. Tapi bukan hanya itu. Kalau cuma batas itu wajar lah. Kita dengan 2 orang ini saling membenci, sudah mulai membatasi diri. Tapi kadang-kadang saya bisa menghasut teman yang lain. Jangan teman itu Pak Uli. Pak Uli itu bla 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 bla. Dia coba menghasut teman 1, 2, 3 sampai seluruhnya, bahkan keluarga Pak Uli bila perlu, bahkan direktur Pak Uli sampai tidak bekerja, sampai nganggur, sampai dapurnya tidak ngebul. Berarti kan itu membunuh tanpa disadarin. Itu kita tanpa kita sadarin. Saya harap sih di WLG ini tidak ada. Jangan ada benci, ya, jangan ada benci. Karena kalau saya tekankan jangan ada pembunuh, ini yang bahaya. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Makmur Stumeang. Silakan, Pak. Firmannya dibawa dalam doa, Pak, firman yang ditaburkan. Iya, Pak. Baik. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini hamba sudah sampaikan Tuhan, tema tentang kemunafikan. Biarlah Tuhan firman ini berhenti. Khotbah ini boleh berhenti. Namun Roh Kudus, jadikan firman ini terus bertumbuh kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan di Zoom WLG ini, dan semakin bertumbuh berbuah yang lebat. Dan buahnya dapat dirasakan oleh orang-orang yang terdekat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang indah Tuhan, izinkan hamba menyampaikan firman mewakilimu di mimbar ini. Terima kasih Bapak. Engkau sudah menuntun hambamu sampai selesai firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.